Viral di media sosial, dua orang wanita muda asal Tambun, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat tertangkap basah saat mencuri puluhan amplop di acara pesta pernikahan. Nih ada dua nih malingnya nih maling nganten salin tasnya dicopet nih. Kedua pelaku bahkan sempat diarak warga dan keluarga pengantin saat kepergok beraksi dengan berpura-pura sebagai tamu undangan. Pelaku datang layaknya tamu undangan, bahkan kedua pelaku juga sempat makan di pesta pernikahan tersebut. Belum profesional udah maling main, ketangkep kan lo. Namun saat kondisi pihak keluarga dan kedua mempelai sibuk menerima tamu, satu dari dua pelaku mengambil tumpukan amplop berisi uang dan aksinya dipergoki pengantin. Jadi pelakunya itu dua orang berarti ya? Iya, dua orang. Dia ngambil amplop si pelaminan pengantin itu. Tahu nggak berapa berarti? Nggak tahu, berapanya saya nggak tahu. Guna kepentingan penyelidikan, kedua pelaku sudah ditangkap polisi dan kini kasus pencurian dalam penanganan petugas kepolisian. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Viral Satlantas Polres Subang berhasil tangkap terduga pelaku tindak pidana penggelapan mobil ekspedisi. Pelaku diamankan setelah kendaraan hasil penggelapan terdeteksi melintas di wilayah Kabupaten Subang. Inilah detik-detik unit terjawali Satlantas Polres Subang menangkap terduga pelaku penggelapan mobil ekspedisi. Penangkapan yang viral di sosial media ini terjadi di Jalan Raya Subang, Bandung, Kabupaten Subang, Selasa sore kemarin. Polisi lalu lintas sengaja melakukan rekayasa lalu lintas untuk membuat arus macet sehingga pelaku berinisial AN berhasil ditangkap tanpa perlawanan. Kasus ini merupakan pengembangan laporan dari Polres Metro Depok terkait hilangnya kendaraan operasional milik sebuah perusahaan ekspedisi. Kita akhirnya menemukan terduga pelaku dan melakukan penyekatan. Hingga akhirnya pelaku diamankan tanpa perlawanan. 6 orang. Anggota Satlantas. Iya betul, anggota Satlantas 6 orang melakukan penangkapan. Setelah diserahkan ke Satreskrim Polres Subang, kini terduga pelaku beserta barang bukti diserahkan ke Polres Metro Depok. Dari Subang, Jawa Barat, Yudi Heriawan Juanda, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang guru dikeroyok belasan siswa SMK Negeri di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Jambi. Bahkan pengeroyokan terjadi saat jam belajar setelah sempat terjadi cekcok antara guru dan seorang siswa. Pengeroyokan terhadap seorang guru oleh sejumlah siswa sebuah SMK negeri di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Jambi menggemparkan warga. Insiden pengeroyokan saat jam kegiatan belajar bermula saat oknum guru menegur seorang siswa yang diduga mengucapkan kata-kata tak pantas di sekolah. Namun, teguran dari sang guru justru berujung cekcok. Oknum guru kemudian menampar siswa tersebut hingga terjadi saling pukul. Meski ketegangan sempat mereda, kondisi kembali memanas saat jam istirahat. Diduga tak terima dengan tindakan dan perkataan guru tersebut, sejumlah siswa melakukan pengeroyokan. Pasca kejadian, pihak sekolah langsung mengambil langkah mediasi dan memanggil sejumlah petugas lintas unsur untuk meredam situasi dan menjaga kondusivitas sekolah. Benar terjadi perselisihan paham antara guru dan siswa di SMK Negeri 3 Tanjung Jabung Timur. Dan pada hari ini kita sudah melaksanakan mediasi yang diikuti oleh Pak Kapolsek, Pak Babinsa, Pak Kanit, beserta jajarannya, serta kita turut mengundang Pak Camat, Pak Lurah, Ketua Komite, beserta siswa dan guru. Dan pembelajaran di SMK Negeri 3 Tanjung Jabung Timur berjalan kondusif. Kami juga menghimbau kepada seluruh lapisan masyarakat, khususnya keluarga dari para siswa, agar tidak mudah terprovokasi, terpancing oleh isu-isu yang nantinya bisa merugikan kita sendiri. Dan kami berharap kepada seluruh lapisan masyarakat agar tetap bisa menjaga keamanan dan ketertiban. Polisi mengimbau semua pihak menahan diri dan tidak terprovokasi, serta mempercayakan penyelesaian kasus kepada petugas. Dari Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Jambi, Hendri Rosta, iNews melaporkan.
Informasi lainnya pemirsa, proses pembongkaran tiang monorel yang mangkrak di kawasan Rasuna Said, Jakarta Selatan resmi dimulai. Ada sekitar 109 tiang monorel yang telah 20 tahun mangkrak di sepanjang jalan Rasuna Said. Bahkan rencananya pembongkaran tiang mangkrak akan dilakukan pada pukul 23.00 malam hingga pukul 5 pagi. Dan saat kondisi lalu lintas di kawasan tersebut cukup lenggang, pembongkaran pun diperkirakan akan berlangsung selama 3 bulan. Gubernur Jakarta Pramono Anung berharap dengan pembongkaran dan penataan ini dapat mengurai kemacetan yang sudah cukup parah di Jalan Rasuna Said. Ya pemirsa, untuk mengetahui informasi selengkapnya kami telah terhubung dengan rekan Indra Setiabudi di Jalan Haji Rasuna Said, Jakarta. Baik, selamat pagi Indra. Bagaimana proses pembongkaran monorel di sana dan berapa jumlah monorel yang akan dibongkar dan kapan targetnya akan rampung? Baik, selamat pagi Nata dan juga pemirsa. Dapat kami informasikan bahwa kali ini memang kami sedang berada di sepanjang jalur Rasuna Said, Jakarta Selatan. Di mana untuk pembongkaran tadi juga sempat seremonial dilakukan ataupun dipimpin langsung oleh Gubernur Jakarta Pramono Anung dan juga Wakil Gubernur Rano Karno pada pagi hari kemarin, Nata, di 14 Januari 2026. Adapun terkait pembongkaran, Nata, ini dimulai pada pukul 23 dan akan berakhir pada setiap pukul 5 pagi, dan memang ini untuk per hari ini akan dilakukan dengan jam yang sama dalam proses pembongkaran di khususnya di yang utama ini difokuskan di wilayah di Rasuna Said ini beberapa banyak monorel yang sudah mangkrak puluhan tahun lamanya ataupun 2 dekade, Nata. Dan memang bahwa memang dilakukan pada malam hari untuk menghindari kemacetan maupun juga kepadatan yang terjadi di area Rasuna Said yang di belakang saya menuju Gatot Subroto maupun juga arah sebaliknya menuju Kebun Sirih maupun juga Monas maupun juga HI begitu. Dan memang ini dilakukan bahwa memang untuk memperindah kembali kota Jakarta, Nata dan juga pemirsa, dan memang Pemprov Jakarta ini merogoh kocek untuk pembongkaran saja, Nata. Ini 250 juta hingga 300 juta rupiah untuk pembongkaran saja, dan nanti dilanjutkan oleh 100 miliar rupiah untuk revitalisasi pasca dilakukan pembongkaran di ratusan tiang monorel mangkrak 2 dekade, yang mana memang ini ada di wilayah tempat kami melaporkan di Rasuna Said maupun juga di Gatot Subroto dan juga ada di Senayan. Nanti sifatnya bertahap, Nata dan juga pemirsa, dan memang untuk terkait peralihan maupun juga penutupan jalan ini tidak diberlakukan lantaran memang ini sudah ada perintah daripada Gubernur Jakarta Pramono Anung, sehingga memang untuk mengutamakan proses mobilitas daripada masyarakat yang akan melakukan kegiatan bekerja maupun juga pulang kerja, sehingga memang pengerjaan ini dilakukan pada malam hari guna untuk menghindari daripada kemacetan maupun juga mengganggu mobilitas dari masyarakat yang sering setiap harinya melalui Jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan ini. Dan memang terkait dapat kami informasikan juga, Nata dan juga pemirsa, bahwa memang ini sifatnya nantinya akan berlangsung hingga September 2026 mendatang, yang mana memang untuk pembongkaran sendiri ini didukung semua oleh Pemprov DKI Jakarta maupun juga masyarakat mendukung, dikarenakan memang ini sangat tidak mengindahkan Jakarta setiap masyarakat yang melintasi jalur khususnya di Rasuna Said Jakarta ini. Dan memang mereka mengharapkan bahwa, dan Pemprov juga mengharapkan bahwa memang proses pembongkaran ini tepat waktu dan September 2026 ini sudah indah kembali dan bisa dirasakan perubahan oleh masyarakat, dan juga masyarakat juga berharap bahwa memang nantinya yang setiap mereka melintasi jalur Rasuna Said ini tidak ada tiang-tiang yang sangat mengganggu penglihatan mata dan juga memang sangat membahayakan, dan memang beberapa kali sudah terjadi kecelakaan dan memang ini sangat membahayakan dan perlu direvitalisasi. Demikian, Nata, kembali ke Anda. Baik, terima kasih Indra Setiabudi melaporkan langsung dari kawasan Haji Rasuna Said Kuningan, Jakarta Selatan. Selamat bertugas kembali dan salam sehat. Informasi lainnya pemirsa, video seorang pengendara mobil adang mobil patwal polisi di Jalan Tol Tomang, Jakarta Barat viral di media sosial. Bahkan sang sopir minta petugas bertanggung jawab setelah tabrak mobilnya namun tidak digubris. Kenapa disenggol mobil saya? Kenapa disenggol, Pak? Disenggol nih. Inilah detik-detik rekaman saat seorang pengendara mobil menghadang laju mobil patwal polisi di ruas tol Tomang arah Karangtengah, Tangerang.
Dalam video tersebut, sang sopir mengaku kendaraannya ditabrak dan mencoba untuk meminta pertanggungjawaban dari petugas patwal. Meski demikian, petugas hanya meminta maaf lewat pengeras suara dari dalam kendaraan. Bahkan hingga dengan saat ini, pihak polisian Satuan Lalu Lintas Jakarta Barat belum memberikan konfirmasi kebenaran tragedi tersebut. Bodoh, lu nyenggol.